Oke, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Seperti biasa, aku akan menceritakan alur cerita film drama Cina. Drama ini menceritakan kisah perjalanan seorang pemuda yang merupakan setengah manusia dan setengah dewa. Dikatakan, dewa sangat dilarang keras menikah dengan manusia karena mustahil untuk bisa memiliki seorang anak, dan bisa dipastikan apabila ada anak yang lahir di dunia akibat hubungan terlarang tersebut pasti akan mati. Namun ternyata seorang dewa secara diam-diam menikah dengan manusia dan berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Akibatnya anak itu dianggap sebagai ancaman di tiga alam: dunia dewa, dunia manusia, dan dunia iblis. Karena menurut cerita leluhur, anak yang lahir dari hubungan dewa dan manusia menciptakan seseorang yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yang dapat menghancurkan tiga alam. Oke, seperti apakah kelanjutan kisahnya? Mari simak terus video ini sampai habis, and welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah, kita dibawa ke sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sang, yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Tuan Xin. Xin dikala itu menjadi raja yang sangat berkuasa di dunia, dan semua klan yang ada sangat patuh dan takut kepadanya. Lalu Xin mengadakan sebuah upacara untuk melihat masa depan kerajaan Sang miliknya. Dua orang peramal lalu diutus untuk melakukan ritual tersebut. Bahkan Xin tidak segan-segan untuk menumbalkan beberapa manusia tidak bersalah supaya ritualnya berjalan dengan lancar. Jiwa-jiwa manusia yang telah ditumbalkan langsung dimakan oleh iblis yang telah dipanggil untuk membaca masa depan kerajaan Sang. Namun siapa sangka tiba-tiba dua buah meteor jatuh ke bumi dan menghentam sebuah rumah, yang dikala itu ada seorang wanita yang bernama Yaoji hendak melahirkan. Kembali ke mereka, peramal laki-laki tua yang sangat ketakutan karena meteor yang jatuh tadi sebagai tanda kalau surga akan mengutuk kerajaan Sang di masa depan. Di masa depan akan ada seorang bayi laki-laki yang diutus oleh surga untuk menghancurkan kerajaan Sang. Xin yang mendengarkan hal tersebut merasa tidak terima. Ia pun lalu membunuhnya. Lalu tersisa peramal nenek tua yang mengetahui apa yang dikatakan semuanya tadi adalah benar. Namun demi dirinya agar tidak dibunuh oleh Xin, ia pun berbohong dengan berkata kerajaan Sang akan baik-baik saja dan kutukan itu tidaklah benar. Alhasil ia pun selamat dan tidak dibunuh. Namun Xin memerintahkan semua pasukannya untuk segera membunuh seorang bayi yang baru lahir di seluruh kota. Yaoji berhasil melahirkan anaknya dan ia beri nama Yang Jian. Setelah itu ia segera keluar dari rumahnya yang telah terbakar akibat terkena timpa meteor tersebut. Keesokan harinya, pasukan kerajaan yang diperintah oleh Xin lalu membunuh bayi yang baru lahir tanpa ampun. Bahkan orang-orang yang mencoba melawan juga dibunuh secara brutal. Yaoji yang melihat semuanya itu menjadi sangat ketakutan dan segera kabur ke hutan. Namun sayang, ia berhasil ditangkap oleh seorang menteri kerajaan yang bernama Fei Zong, salah satu kaki tangan dari sang raja.
Ternyata suami dari Yaoji di saat dulu merupakan seorang jenderal kerajaan. Namun karena suaminya mengetahui kebusukan dan kejahatan sang raja, lalu berkhianat dan hendak melawan. Namun sayang, suaminya dibunuh secara tragis. Fei Zong lalu hendak membunuh Yaoji beserta anaknya. Namun seketika terdengar bunyi suara seseorang bermain kecapi, dan angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Cuaca berubah menjadi malam hari secara misterius. Ternyata semuanya itu ulah dari seorang iblis terkuat yang bernama Zichu. Ia adalah iblis rubah ekor 9 yang ditakuti oleh bangsa iblis lainnya. Dan setelah itu ia pun membunuh semua pasukan di sana. Dan terlihat ia berubah bentuk menyerupai iblis rubah ekor 9. Fei Zong sangat ketakutan setengah mati dan pergi dari sana. Setelah itu, Zichu lalu menunjukkan kendi hijau miliknya, yang dimana ia bertahan hidup dengan memakan jiwa manusia. Asalkan manusia itu ikhlas memberikan jiwanya, maka Zichu akan langsung memasukkan jiwa manusia ke dalam kendi tersebut. Yaoji yang mengetahui orang di depannya adalah iblis hanya meminta satu permohonan. Ia akan memberikan jiwanya asalkan anaknya tersebut diselamatkan. Perjanjian mulai dilakukan dan seketika jiwa milik Yaoji langsung disedot ke dalam kendi tersebut. Tak lama setelah itu, Zichu yang ingin membawa anak dari Yaoji ini, tiba-tiba ada sebuah tanda di jidat Yang Jian yang membuat Zichu tak bisa mendekatinya dan langsung terlempar dari sana. Ia pun menyadari anak tersebut memiliki kekuatan mata gelap surgawi yang dapat menghancurkan bangsa iblis. Karena terluka parah, ia pun pergi dari sana dan meninggalkan Yang Jian. Singkat cerita, Zichu ingin memakan jiwa manusia yang telah ia kumpulkan. Namun sesaat datanglah Raja Dewa. Dan meminta Zichu untuk mengembalikan jiwa Yaoji kepadanya. Karena ternyata Yaoji merupakan seorang dewa yang turun ke bumi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Zichu tidak akan memberikannya begitu saja tanpa ada perjanjian. Ia saat ini hanya bisa keluar di malam hari karena tubuhnya tidak bisa terkena sinar matahari. Maka dari itu, ia memberikan satu syarat. Raja Dewa harus membuatnya bisa hidup di siang hari dan malam hari. Raja Dewa menyetujuinya asalkan jiwa Yaoji diberikan kepadanya. Perjanjian itu pun disepakati. Saat berada di dunia dewa, Yaoji dimarahi oleh Raja Dewa karena menikah dengan manusia dan melanggar aturan. Anaknya tersebut yang bernama Yang Jian memiliki anugerah berupa kekuatan mata gelap surgawi yang bisa membahayakan 3 alam. Satu-satunya cara adalah membunuh Yang Jian. Tentu saja hal tersebut tidak disetujui oleh Yaoji. Ia tak ingin anaknya mati. Yaoji memohon untuk membiarkan anaknya tetap hidup. Sebagai pertukaran, Yaoji akan merelakan jiwanya untuk mati dan tidak bisa bereinkarnasi lagi. Ia juga meyakinkan Raja Dewa kalau Yang Jian apabila sudah besar tidak akan membuat kekacauan di 3 alam. Raja Dewa akhirnya menerima permintaannya
Karena bagaimanapun juga Yaoji ini merupakan anaknya. Alhasil, jiwa Yaoji dimusnahkan dan ia tidak akan bisa bereinkarnasi kembali dan benar-benar lenyap. Di lain sisi, seorang pria yang bernama Suhu datang dan melihat rumah milik sahabatnya hangus terbakar. Ia merupakan pemimpin klan Jizo yang melayani kerajaan Sang. Merasa ada yang tak beres, ia pun mencari keberadaan Yaoji. Namun sesaat ia melihat ada seorang bayi yang tergeletak. Di sana terdapat kartu nama yang tertulis nama Yang Jian. Ia pun menyadari itu anaknya Yaoji. Oleh karena itu ia pun menyelamatkannya. Suhu lalu kembali ke klan Jizo dan menunjukkan bayi tersebut kepada sang istri. Istrinya menjadi sangat senang karena mereka memang ingin anak laki-laki. Alhasil mereka pun sepakat untuk membesarkan Yang Jian. Karena bagaimanapun juga Yaoji merupakan sahabat mereka dan keberadaan Yaoji saat ini belum ditemukan. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Fei Zong dikala itu hendak dibunuh oleh Xin karena gagal membunuh salah satu bayi. Lalu ia pun tersadar dari mimpinya. Karena takut akan dibunuh, ia pun bersumpah akan menangkap anak dari Yaoji, apapun yang terjadi. Di klan Jizo, semua warga di sana hidup damai dan tentram. Karena Suhu sebagai pemimpin klan selalu memberikan makanan gratis kepada orang miskin setiap harinya. Wanita cantik di sana bernama Daji, merupakan anak dari Suhu yang membantu ayahnya memberikan makanan gratis kepada warga. Di waktu bersamaan, sebuah papan pengumuman Yang Jian membuat sebuah sayembara. Siapapun yang bisa mengalahkannya, maka ia akan menjadikan orang tersebut sebagai gurunya dan memberikan uang yang sangat banyak. Alhasil, beberapa pendekar berbondong-bondong ingin menantang Yang Jian bertarung. Sedangkan Yang Jian sendiri saat ini sudah dewasa dan memiliki sifat tengil yang suka membuat kegaduhan. Di waktu bersamaan, datang seorang wanita yang bernama Nyonya Luki dan anaknya bernama Morong, yang tak lain ia adalah Zichu. Dan seperti kita tahu, Zichu menyamar menjadi manusia dan memanipulasi pikiran Nyonya Luki supaya menganggapnya sebagai anak. Yang Jian sesaat memegang sebuah pedang, namun ia tak bisa menarik pedang tersebut dari sarungnya. Suhu berkata, itu merupakan pedang dari surga yang dimiliki oleh para dewa. 800 tahun yang lalu diceritakan dewa bertarung melawan iblis dan tidak sengaja menjatuhkan beberapa barang berupa pisau belati, cincin, kendi, dan terakhir pedang tersebut yang bernama pedang Xuan Yuan. Hanya para dewa yang bisa menggunakannya. Orang biasa seperti mereka tidak akan bisa menarik pedang itu dari sarungnya. Setelah itu, Suhu bersama sang istri menyambut kedatangan Nyonya Luki. Dan terlihat jelas di saat berlimpas, Zichu menyadari Yang Jian merupakan anak bayi yang waktu dulu ia tinggalkan. Setelah itu, Yang Jian keluar untuk meladeni para pendekar yang menantangnya bertarung. Dengan percaya diri, ia meminta mereka semua untuk menyerangnya secara bersamaan. Para pendekar yang merasa harga diri mereka dilecehkan langsung menyerangnya.
dan terlihat ia pun memang sangat mudah mengalahkan mereka semua. Lalu tak lama kemudian datang seorang pengembara yang bernama Wuji. Ia tak suka dengan sikap Yang Jian dan memintanya untuk meminta maaf kepada semua pendekar. Yang Jian menolak permintaannya. Namun asalkan Wuji bisa mengalahkannya, maka ia akan memenuhi permintaannya. Alhasil mereka pun bertarung di sana. Terlihat Yang Jian babak belur dan tak berdaya melawannya. Kedatangan Nyonya Luqi ke sana untuk melamar Daji supaya menikah dengan anaknya. Sontak, Suhu bersama sang istri sangat terkejut. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba datang dan hendak melamar anaknya. Suhu berkata ia tak bisa menjawab lamaran tersebut. Semuanya ini keputusan Daji sendiri. Ia pun meminta waktu sebentar. Di saat mereka keluar, Suhu berkata kepada sang istri kalau Nyonya Luqi merupakan adik dari Fei Zong, menteri tertinggi di kerajaan Shang. Ia yakin alasannya datang ke sana bukan untuk melamar Daji, melainkan untuk mencari keberadaan Yang Jian, karena ia tahu Fei Zong selama 20 tahun ini berusaha untuk menangkap Yang Jian. Kembali ke mereka, pertarungan itu belumlah selesai. Setelah semua warga pergi, Yang Jian terus menyerangnya, dan kini ia bersungguh-sungguh dan membuat Wuji kewalahan melawannya. 我学会了，拳头应该这么挥。你也欠我一个道歉。我只会用拳头道歉。哎，小心点儿。看来你也没这么混。 Suhu kembali menemui Nyonya Luqi sambil berkata kalau ia tak bisa menerima lamaran tersebut. Zichu tiba-tiba menjawab kalau ia juga tak ingin menikah. Zichu langsung mengungkap kebenaran Nyonya Luqi. Kedatangan mereka saat ini hanya ingin menangkap Yang Jian. Sontak Nyonya Luqi marah kepadanya karena sudah membongkar semua rahasia tersebut. Zichu lalu memainkan kecapi di sana. Seketika bunga-bunga langsung layu dan mati. Sesaat Yang Jian menyadari ada yang tak beres yang terjadi saat ini. Begitu juga dengan Daji yang terhipnotis.